Berkata beliau Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habashi radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Malam ini kita masuk ke 10 hari pertama di bulan Ramadan. Maka berlalu atasmu 10 hari, apakah ada di antara kalian yang sudah bertaubat kepada Allah? Adakah di antara kalian yang sudah kembali kepada Allah? Apakah sudah di antara kalian mendapatkan sifat wara', mendapatkan sifat zuhud di dunia? Adakah di antara kalian yang sudah mendapatkan nikmatnya ibadah, khusyuk di dalam ibadah? Adakah di antara kalian yang merasakan nikmatnya bersendirian dengan Allah, duduk kemudian menangis, meneteskan air matanya kepada Allah, mengingat apa yang telah lalu dari umurnya, banyak maksiat yang dia lakukan, dosa-dosa besar yang dia lakukan, maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mensifatkan kaum salihin, mereka jatuh terpungkur hingga dagunya sampai kepada tanah, menangis karena khusyuk kepada Allah. 10 hari telah berlalu kepada kalian. Marrat alaikumul ashr layali kamal lati qablaha. Sebagaimana telah lewat 10 hari ini di tahun yang kemarin. Akan tetapi hati kita keras, hati kita kotor. Semoga Allah menghilangkan kerasnya hati ini di hati kita semua. Allah pandang kepada kita dengan pandangan rahmatnya. Berkata beliau Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seruan telah kita dengar, tapi di telinga kita ini ada yang namanya tuli. Tetapi sebaik-baiknya obat untuk tulinya telinga kita dalam kebaikan adalah kita ulang-ulangi mau'idhah, mudzakarah, nasihat, ceramah. Tetapi kadang masih aja hati kita ini nggak bisa mendengar. Hati kita ini nggak paham. Telinga nggak dengar. Kita dengerin ayat-ayat Al-Quran. Di situ ada larangan. Di situ ada perintah. Tapi kita nggak dengerin. Kita nggak ngikutin perintah Allah, kita nggak menjauhi larangan Allah, hati sudah terlalu keras, sudah nggak ada lagi manfaat, nggak membekas sedikit pun nasihat atau peringatan, karena lalai kepada Allah sudah sangat menyelimuti hati kita. Dari pagi kita bangun tidur, kita buka mata kita, hati kita, jasad kita sudah selalu sama dunia. Semangat kita, otak, pikiran kita untuk ngumpulin dunia. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, barang siapa yang bangun dalam keadaan semangatnya hanya untuk meraih dunia, Allah kacaukan urusannya. Allah porak-porandakan apa yang dia lakukan, dan Allah jadikan kemiskinan di antara kedua matanya. Dan kemudian tidak datang itu dunia jatahnya kecuali yang sudah Allah tentukan. Dan barang siapa yang semangatnya mencari akhirat, dan dia kumpulkan semua tenaganya demi akhirat, maka Allah akan jadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan datang mau tidak mau. Dunia menipu kita, kita tertipu oleh dunia. Coba kita lihat, seakan-akan hidup itu hanya untuk di dunia. Mereka banting tulang hanya untuk dunia. Mereka korbankan yang paling mahal dari waktunya hanya untuk meraih dunia, mengumpulkan dunia. Hingga akhirnya mereka nggak peduli lagi dengan yang haram. Dan apa akibat apa yang dia lakukan daripada hukuman Allah, pedihnya azab Allah di dunia dan akhirat. Ketahuilah, setelah kehidupan ini ada kematian. Setelah kematian ada akhirat. Di situ ada azab, ada hisab, ada disodorkannya amalan kita kepada Allah di waktu yang lama. Allah menampakkan dirinya ketika itu dengan penampakan ingin balas dendam kepada hamba yang maksiat kepada Allah. Kemudian orang-orang yang terzalimi diberi waktu untuk mengkisos kepada orang-orang yang berbuat zalim. Jangan kau tertipu dengan rahmatnya Allah, dengan kesabarannya Allah, hingga berkata, Allah nggak akan pernah menyiksaku, Allah nggak akan menghukumku atas dosaku, karena Allah itu maha rahmat, maha kasih sayang. Apa ini? Ini orang yang tertipu di dunia. Allah berfirman,
Ketika Allah bangkitkan mereka, manusia semua, kemudian Allah Subhanahu wa taala beberkan apa yang mereka lakukan dan Allah hitung apa, nggak ada yang mereka bisa lupakan. Semua akan nampak dan lihat. Amalan kalian terhitung, gerakan kalian terhitung, diamnya kalian terhitung, menolehnya kalian terhitung, kalimat kalian terhitung. Malaikat menulis amal-amal kalian. Malaikat kanan menulis kebaikan, malaikat kiri menulis keburukan. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyimpan apa yang kalian lakukan di muka bumi ini. Kau akan datang wahai manusia di hari kiamat, dan kau dapati nanti buku-buku amalanmu penuh dengan perbuatan dosa. Kemudian kita bangkit hari kiamat dan kita akan mendapati semua terbeber amal kepada kita. Baca kitab kalian, kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup saat ini kau menghitungnya. Aduh, inilah keadaanmu wahai orang yang tukang maksiat, yang kurang beribadah kepada Allah. Kalau mereka malaikat memberikan kitabmu, tulisan amalmu, nggak ada sedikit pun kebaikan, yang ada semua dosa. Ya Allah, aku nggak melakukan ini. Mereka akan berkata, ya Allah, aku nggak melakukan dosa ini dan itu. Kau mau dusta kepada Tuhanmu? Kau mau bohong di hadapan Tuhanmu? Ketahuilah, semua anggota badanmu itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim. Di saat ini Allah tutup lisan mereka. Dan dibiarkan tangan-tangan mereka berkata, kaki-kaki mereka bersaksi dengan apa yang mereka lakukan. Dan mereka berkata, lijuludihim lima syahidtum alaina qalu antaqanallah. Kemudian berkata kepada kulit mereka, kenapa kau menjadi saksi atas perbuatan burukku? Maka kulit jadi berkata, yang membuatku bicara saat ini adalah yang zat yang membuat semua zat bisa bicara, Allah Subhanahu wa taala. Anggota badan kita inilah yang berbuat kemaksiatan akan menjadi saksi kelak di antara kita. Nasihat demi nasihat terulang-ulang, tapi telinga kita ini seakan-akan nggak mendengar. Ya. Padahal nasihat yang paling baik adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang disitu penuh dengan perintah dan larangan. Orang yang berakal cukup untuknya Al-Quran sebagai mau'idhah. Cukup untuknya hadis Nabi SAW sebagai mau'idhah. Semoga Allah pandang kita dan kembalikan kita di jalan yang benar. Kita nggak pengen ketinggalan di kelompok yang indah, kelompok yang baik, yaitu kelompok baginda Muhammad SAW. Kita nggak pengen nantinya di akhirat natakhallaf, kita tertinggal dari Nabi SAW, perkataannya, amalnya, perbuatannya dan lain-lainnya. Tapi insya Allah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari buruknya putus hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti atharnya Rasulullah, kita ikuti perjalanan Nabi Muhammad, kita ikuti sunnahnya. Jangan terus-terusan kalian maksiat kepada Allah. Jangan terus-terusan kalian itu melanggar perintah Allah. Kalian akan tertinggal dari tentaranya Rasulullah. Barang siapa yang tertinggal dari tentara Rasul SAW akan masuk ke tentara siapa? Barang siapa yang tertinggal dari kelompok Nabi akan masuk kelompok siapa? Kelompok yang buruk, kelompok syaitan, na'udzubillah. Mari ikutilah kelompok yang baik tersebut, yaitu kelompok Nabi Muhammad SAW. Jangan ada di antara kita yang putus hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Itu semua yang membuat kita putus adalah kita maksiat kepada Allah. Sampai kapan? Sampai kapan wahai manusia engkau lalai dari Allah? Sampai kapan? Ini dunia akan sirna sebentar lagi. Kembalilah kau kepada Allah, taubatlah kepada Allah. Dahulukan bekal akhiratmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memandangi kita dan kalian semua dengan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah dengan pandangan itu yang maksiat taubat kepada Allah, yang banyak dosa diampuni dosanya oleh Allah, yang jauh didekatkan oleh Allah, yang terputus disambung oleh Allah, yang bingung diberi petunjuk oleh Allah, yang bodoh diberi ilmu oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala percikkan nur ilmu dalam hati kita, khususnya di negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita di waktu kita ini, di saat kita ini,
apa-apa yang membuat bahagia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadlu ila halaqatikum.